قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Yamani yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah pada kali ini kita kembali bergabung dalam program acara Yamani TV, yaitu Yamani Road to Ramadan Jannah from Home. Insya Allah pada sesi kali ini kita akan sama-sama mengkaji terkait dengan kewajiban seorang muslim dalam berdakwah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menyeru kepada umat manusia dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, bagaimana dan apa yang menjadi dasar daripada kewajiban itu, insya Allah pada sesi kajian kali ini akan sama-sama kita bahas dan kita dalami bersama dengan Ustadz kita. Alhamdulillah, bersama kita telah hadir Ustadz Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Baik. Jadi sesuai yang Anda sampaikan di awal tadi, kita itu kan sebagai seorang mukmin diberikan kewajiban oleh Allah untuk menyebarkan dakwah Islam ya Ustadz ya. Ya. Kemudian kita juga Allah melalui Rasulnya memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita melakukan dakwah kepada umat manusia ini. Nah, barangkali Ustadz bisa memberikan kepada kita dalil-dalil dan juga alasan-alasan, hakikat-hakikat kenapa kita sebagai seorang mukmin ini diperintahkan Allah untuk melakukan dakwah kepada umat manusia. Masya Allah. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ukhwah wad da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi ta'watihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para pemirsa TV Yamani TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini yang penuh barakah, Allah turunkan keberkahan dari langit untuk kita, mudah-mudahan ini merupakan kebaikan buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang tadi dilontarkan kepada saya, bahwa dakwah ini merupakan kewajiban baik secara pribadi ataupun secara kolektif. Ini yang harus dipahami, bahwa dakwah ini adalah kewajiban. Fardu kifayah dan fardu ain. Dan juga dakwah ini merupakan warisan dari baginda Rasulullah sallallahu. Bahkan para rasul semua mendapatkan satu misi untuk mendakwahi manusia.
kemana Allah perintahkan mengajak manusia semua ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi utama. Misi utama. Sehingga warisan ini harus kita terima dan kita harus terima dan kita laksanakan. Ini amanah yang harus kita terima. Yang harus kita terima. Sedangkan makna dakwah yang sama-sama kita pahami adalah dakwatun nas ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, ini cara metode Rasulullah SAW. Sehingga dakwah ini merupakan satu keniscayaan, kewajiban. Sehingga ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu isyarat bahwa dakwah ini akan menyelamatkan umat, akan menyelamatkan bangsa ini dengan dakwah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 164 dan 165 Allah berfirman, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman Allah muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum walalahum yattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahwa tatkala ada sekelompok umat ini mengatakan kepada sekelompok yang lain mengatakan bahwa kenapa sih antum masih peduli dengan mereka yang akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin Allah akan menghancurkan mereka. Kenapa? Antum masih peduli untuk memberikan nasihat, memberikan dakwah kepada mereka. Gitu. Nah, ini. Jadi Allah menceritakan kepada kita bahwa yang kita pahami bahwa di dunia ini ada beberapa kriteria manusia. Ada manusia yang hidupnya berbuat maksiat. Sampai-sampai udah mendarah daging kemaksiatan itu dianggap sesuatu yang dilakukan biasa saja. Setiap zaman ada ya. Ada setiap zaman seperti itu. Dan ada kelompok yang mereka itu orang saleh, tapi dia tidak peduli dengan kemaksiatan yang ada di lingkungannya. Yang penting menyelamatkan diri dan keluarga saja. Soleh pribadinya. Nah, pribadi. Yang ketiga ada orang soleh tapi aktif dengan dakwah sehingga mereka peduli dengan lingkungan dan dia tidak ingin ada kerusakan di lingkungan itu sehingga dia menasehati orang yang melakukan kemaksiatan itu. Apa jawab orang yang aktif itu? Kenapa sih dibilang antum masih peduli dengan mereka? Biarkan aja, serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengazab mereka. Allah yang akan menghancurkan mereka. Qalu, maka orang yang saleh, yang aktif berdakwah ini mengatakan ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Agar saya punya dalil, punya alasan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Nah, dakwah ini. Saya sudah melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan. Sudah saya nasihati. Mudah-mudahan aja dengan saya memberikan nasihat, mereka tuh ada rasa takut padamu. Itu harapan. Jadi kalau nanti berhadapan dengan Allah kita terhadap orang-orang maksiat tidak berdakwah, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, atuhlakul qaryatu wa fiha shalihun. Ya Rasulullah, mungkinkah satu qaryah ini, satu kota, kadang-kadang kota atau kampung, akan dihancurkan. Sementara penduduknya ada orang-orang saleh. Kalau kata Rasulullah,
Nah, ya mungkin 5 ya Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Allah tuh menghancurkan padahal penduduknya ada orang-orang saleh. Sebab kata Rasulullah, bitahuni wasukutin al-ma'asil. Karena dia diam saja, tidak melarang dan cenderung diam saja Diam saja. orang melakukan kemaksiatan. Hmm. Sehingga jika kita sudah tidak peduli terhadap lingkungan, kemaksiatan merajalela, kemudian kita tidak ada upaya untuk melarang, tidak ada upaya untuk menghentikan mereka, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Gitu. Bukan hanya kepada mereka yang bermaksiat, Ustaz ya, kepada yang Nah, soleh pun yang soleh juga kena. karena diam Kena saja. juga kan gimana dah? Betul. Hanya soleh kan kita dalam Islam tuh ya tidak hanya cukup mensolehkan diri kita, tapi kita harus menjadi orang yang bisa mensolehkan masyarakat. Soleh wa muslih. Muslim. Nah, jadi kita bagaimana bisa mensolehkan masyarakat kita. Dan lagi orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala yang selalu berdakwah dalam ayat di surat Al-A'raf ayat selanjutnya 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis-su wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Maka tatkala mereka sudah melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, udah cuek aja. Masa bodoh. Kita udah nasihati, udah dakwahi mereka, cuek aja. Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Diselamatkan itu oleh Allah. Mereka dijanjikan selamat Iya, itu benar banget. kalau melaksanakan Falamma kewajiban nasu dakwah. ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis-su. Jadi diselamatkan orang-orang yang berdakwah. Berdakwah. Kemudian kata Allah, kami timpakan azab kepada orang-orang yang zalim karena mereka selalu berbuat fasik. Nah, itulah bahwa berdakwah ini merupakan suatu keniscayaan kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Masya Allah ya, bagaimana sehingga dakwah ini walaupun secara eksplisit ya tidak ada ya secara Allah tuh memerintahkan dakwah kamu seumur hidup, tidak. Tapi secara implisit Rasulullah mengisyaratkan dakwah kalau kita ingin selamat itu. Seperti kayak gini dakwah nih. Orang membangun masjid. Ya. Kan bangun masjid secara kolektif, secara jamaah. Ya kan? Nah, setelah selesai bangun masjid, kan nggak dibiarkan begitu saja. Kewajiban apa pribadi untuk memakmurkan masjid itu, menghidupkan masjid. Begitu juga dakwah tuh tidak akan berhenti sebelum kata Allah orang hanya beriman kepada Allah saja. Sebelum tidak ada agama kecuali hanya Islam. Hanya Islam Nah itu saja. kalau itu belum ada teruslah Terus saja Ustaz. sampai madal hayat, sampai akhir hidup kita berdakwah itu. Nah inilah Masya Allah tugas yang nggak ringan bagi kita berdakwah itu. Sehingga berdakwah ini memang dituntut orang-orang yang memiliki satu azam, tekad yang kuat, yang memiliki pemahaman tentang makna kehidupan, bahwa kehidupan yang hakiki kan kata Rasul, la aisha ilal akhir. Tidak ada kehidupan kecuali akhirat, dan kehidupan yang hakiki itu di dunia. Sehingga memang dakwah ini Allah tidak menuntut kita berdakwah sampai akhir ujung dakwah kita berhasil, enggak. Tidak, karena umur dakwah kita panjang, lebih panjang dari umur biologis kita. Yang dituntut dalam dakwah istiqomah kamu dalam dakwah. Enggak berkewajiban, tidak berkewajiban sampai akhir ujung dakwah itu. Enggak, karena apa? Karena Allah Maha mengetahui bahwa jadi kita nggak akan melihat kemenangan dakwah. Makanya ya jangan mengharapkan kita ingin mengecap hasil dakwah kita. Mungkin yang akan mengecap hasil dakwah kita anak dan cucu kita. Tapi kalau kita tidak berdakwah, bagaimana nasib anak cucu kita? Kan gitu. Nah, gini Ustaz, dalam masyarakat umum itu kan biasanya yang terbentuk
mereka adalah dakwah itu berarti memberikan ceramah di masjid, seperti itu kan Ustaz ya. Iya. Sehingga mereka ya istilahnya karena punya cara pandang seperti itu, Mm-mm. mereka cenderung dengan kemaksiatan yang muncul di sekitar itu Mm-mm. tidak peduli. Ah, Nah, itu iya. kewajibannya ustadz yang Mm-mm. ceramah di Mm-mm. masjid, kewajiban Mm-mm. kiai begitu, Mm-mm. sehingga mereka masa bodoh dengan Mm-mm. kerusakan yang ada di masyarakat. Nah, Mm-mm. kira-kira itu cara pandang yang benar atau salah, Ustaz? Ya, jelas salah ya, Iya, bahwa cara pandang seperti itu, bahwa kewajiban dakwah itu pertama, eh, kewajiban setiap manusia ya, manusia, baik secara kelompok ataupun secara eh, pribadi. pribadi. Itu. Yang kedua, bahwa jamaah kalau berdakwah itu tidak hanya ada di tempat-tempat tertentu, bahkan Oh, semua tempat itu harus kita jadikan jadi objek dakwah kita hmm. selama kita tuh mampu untuk melaksanakan dakwah seperti itu. Sebab tahapan-tahapan dakwah kan juga kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati Bilisan, fa illam yastati biqalbi kolbi, wa dzalika adaful adfal iman. iman. Bahwa apabila kamu melihat kemungkaran gimana saja. Kalau kamu punya potensi, nah kekuatan. Itu. Jadi nggak harus ceramah, Ustaz ya Enggak. bentuknya. Jadi gini, dakwah itu kan bagaimana ngajak orang. Yang dikatakan dakwah fardiyah kan bisa ngomong Iya. kayak orang ngobrol aja. Dakwah. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit amat ngajak orang berbuat baik gitu. Iya, iya, iya. Ya, orang berbuat baik tuh nggak ada resiko. Ngajak orang berbuat baik yang ada risiko terkadang kalau ngelarang berbuat maksiat. Nah, Itu kan terkait dengan hawa nafsu, hawa nafsu. keinginan, setan itu ya. Kalau mengajak orang berbuat baik sih nggak ada resiko. Sehingga Siapapun bisa itu bisa Ustaz ya. berbuat baik. Apalagi era modern Ustaz ya, bisa Iya, lewat handphone ya. boleh gitu. Orang berbuat baik, ngajak orang berbuat baik, nggak ada resiko. Dan itu juga nggak susah kalau ngajak orang berbuat baik. Nah itu, yang harus dipahami, bahwa dakwah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja kita bisa mengajak orang berbuat baik. Nah, gitu ya. Terus oleh karena itu memang sangat ideal kalau dakwah itu di backup oleh kekuatan. Kan makanya itu kan, kalau kamu bisa berdakwah dengan tangan kamu, artinya itu lama kekuatan kita. Potensi yang harus kita bangun adalah bagaimana kita bisa menggalang kekuatan ini bersatu, agar kita bisa tegaknya dakwah. Dan itu merupakan syarat Allah ridho kepada kita tuh kalau Islam itu. Kan itu ayat surat terakhir kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Itu pada hari ini ya telah kucukupkan untuk menikmatku. Jadi Islam itu memberikan nikmat lahir batin gitu ya. Bagaimana kita bermasyarakat, ada tuntunannya dakwah gitu. Kemudian batin kita harus dekat kepada Allah. Nah ini Masya Allah. Kemudian Allah telah wa atmamtu alaikum nikmati. Kemudian sudah sempurna ya. Allah, hukum-hukum Allah sudah sempurna. Sehingga nggak perlu lagi dan telah Allah ridho bahwa Islam itu menjadi agama. Jadi mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya. Kalau Islam itu tidak tegak, Allah tidak akan meridhoi kita. Ya, yang penting kita perjuangkan. Kita perjuangkan saja. Nanti Allah yang akan memberikan kemenangan. Gitu. Terus kemudian kalau berdakwah itu kadang-kadang kan orang banyak modelnya Ustaz ya. Ada yang mungkin dengan ketegasan gitu, tapi iya. Rasulullah sendiri kan lebih mengutamakan hati dan kelembutan itu Ustaz ya. Iya. Nah, ini gimana Ustaz? Ya kalau kita melihat arahan dari
Allah Subhanahu wa taala yang tadi ya, yang Mm-mm. kita bacakan di awal pembicaraan kita bahwa eh, ud'u ila sabili Rabbika rabbika bil bil hikmah hikmah wal wal mau'izatil mau'izatil hasanah hasanah. wajadilhum billati Iya, hiya ahsan. ajaklah mereka ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, Hmm. dengan penuh bijaksana, ya. Dan dengan berikan satu wejangan pelajaran yang baik. Itu ajak mereka. Kalaupun terjadi perdebatan, diskusi, lakukan. Hmm. Bil Bil hikmah. ambil hikmah dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bukan ihsan. Ahsan. Kalau ihsan itu baik, kalau ahsan sebaik-baiknya, dengan cara sebaik-baiknya, jangan sampai cedera hatinya, gitu. Jaga perasaan. Nah ini masya Allah, Allah memberikan arahan kepada kita. Kemudian juga di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran kalau nggak salah ya, Al-Imran itu surat 159, tuh Allah juga menjelaskan bagaimana cara Rasulullah SAW dalam berdakwah tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kata Allah, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala lah kamu bersikap lemah lembut. Kalau saja kamu bersikap keras, kasar, niscaya mereka itu akan menjauhkan kamu. Ya tidak akan kena gitu. Tidak punya daya tarik dalam dakwah. Ya. Bagaimana? Ya, Rasulullah SAW dengan kelembutan. Karena pernah kisah di zaman Rasulullah itu ada seorang Yahudi yang buta, kemudian giginya sudah ompong, sehingga gusinya jahat, bukan? Mungkin ini pengaruh hoak itu kali. Mereka mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa Rasulullah difitnah, dikatakan pembohong, pendusta, macam-macam. Jadi dijadikan dia wasilah oleh orang Yahudi. Setiap Rasulullah pagi mau sholat dikatakan Muhammad gila, Muhammad pendusta, dengan kata-kata tidak layak. Bagaimana sikap Rasulullah? Tidak ada satupun sahabat yang tahu, kecuali tatkala Rasulullah wafat. Tatkala Rasulullah wafat, datang Abu Bakar As-Siddiq nanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, adakah sunnah Rasul yang belum aku lakukan? Ada. Apa? Memberikan makan orang Yahudi. Rasulullah tahu kelakuan orang Yahudi itu. Yahudi yang buta itu, yang tua itu, yang jahat itu mulutnya. Iya. Ternyata Rasulullah tiap pagi, setiap sholat subuh, membawakan makanan. Roti sama susu. Sama orang Yahudi. Nah inilah kehebatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu. Dia tidak mau ketinggalan satu pun sunnah Rasul. Walaupun berat, diteruskanlah, dilanjutkan. Kebiasaan Rasulullah. Datangilah orang Yahudi itu. Tatkala orang Yahudi itu diberikan roti sama Sayyidina Abu Bakar, dikatakan, kamu siapa? Biasa yang suka memberikan kamu setiap pagi. Bukan dia. Tatkala dikatakan bukan dia, Abu Bakar orangnya sensitif. Ingat Nabi nangis. Suara isak tangisnya didengar oleh Yahudi. Kamu nangis, kata. Sampai 3 kali. Iya. Kenapa kamu nangis? Karena yang selama ini memberikan kamu susu dan roti sudah tidak ada. Sudah wafat. Siapa dia? Dia Muhammad Rasulullah. Betapa kagetnya Yahudi itu. Dia bilang, ya Muhammad, engkau manusia agung. Engkau manusia mulia. Aku benci kamu. Aku caci maki kamu. Tapi kamu balas aku dengan kelembutan. Sampai akhirnya si Yahudi itu nangis dan bersandar di hadapan Abu Bakar. Inilah dakwah dengan kelembutan. Ya, dan kelembutan itu. Jadi itu
orang Yahudi yang buta itu selama ini nggak tahu Nggak itu ya, tahu kalau yang yang memberikan makan itu Rasulullah yang nggak, dihina-hinanya ya. sahabat aja nggak pernah tahu. Sahabat nggak pernah tahu ya. Nah, itulah mensikapi dengan kelembutan, dengan hati yang lembut. Itu kepada orang yang membencinya, Iya, iya. apalagi sesama muslim. Muslim. Masya Allah. Baik, baik. Baik. Ada lagi, Ustaz? Nah, yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh terhadap Arab Baduy yang dia tidak tahu, belum tahu Islam, belum tahu hukum, dia ngencing di masjid. Nah, sehingga para sahabat itu Umar apa marah kan? Iya. Pengen, kata Rasulullah, jangan, ambil aja air, ambil air siram bekas masjid dia, bekas kencingnya dia disiram, ambil air sember, dinasihati sama Rasulullah. Ini masjid tempat ibadah. Dia baru paham. Karena begitu santunnya Rasulullah kepada Arab Baduy ini, sampai Arab Baduy itu berdoa, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah aku dan Rasulullah. Yang lain nggak usah. Ya, saking dia bagaimana? Yang lain kan udah pengen gambar, sampai seperti itu. Itu bahasanya sahih itu. Sampai doanya begitu. Ya? Kata Arab, ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad. Yang lain nggak usah. Jadi gitu. Nah ini Masya Allah, bagaimana kelembutan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Baik Ustadz, jazakallah. Pemirsa, sahabat Yamani dimanapun berada, menarik sekali ya sahabat. Kita sama-sama tadi dengan Ustadz Mansur mengkaji dan akhirnya kita banyak mendapatkan pengetahuan, wawasan dari beliau tentang apa yang menjadi dasar-dasar kewajiban seorang muslim untuk berdakwah, kemudian bagaimana Rasulullah berdakwah kepada objek dakwahnya, dan kemudian kita sama-sama mendengarkan tadi bagaimana Rasulullah bersikap ya, berakhlak kepada objek-objek dakwahnya dengan sangat baik, sehingga itu mudah-mudahan menjadi trigger, menjadi pemacu kita untuk sama-sama mau melakukan kewajiban dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sahabat Yamani dimanapun berada, terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi untuk terus mengikuti kajian-kajian dari program Yamani TV ini. Jangan lupa terus ikuti kajian-kajian Yamani TV melalui channel-channel Yamani TV, baik yang ada di Instagram maupun yang ada di link YouTube. Nah, sebelum saya tutup, kepada Ustadz Mansur, barangkali bisa closing, Ustadz. Bahwa dakwah ya yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul, terutama yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW adalah merupakan kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Kemudian kalau kita menginginkan negara kita negara yang baldatun thayyibatun warabun, negara yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ridhoi, maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu ya. Dan juga kalau kita ingin menjadikan kita menjadi umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Kata Allah, kamulah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Yang apa? Yang ditugaskan untuk berdakwah, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Nah, itulah ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita berdakwah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri ini. Amin. Baik, pemirsa Yamani TV, sahabat Yamani TV dimanapun berada, demikian kajian kita kali ini dengan Ustadz Mansur. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Jangan lupa terus ikuti kajian-kajian Yamani TV pada setiap hari Sabtu dan Ahad ya, di link-link baik Instagram maupun YouTube, dan juga yang mungkin disebar melalui grup-grup WhatsApp. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas taujihnya yang diberikan dan kajiannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.